Selamat pagi, Bapak Tutor Mata Kuliah Logika. Perkenalkan, nama saya Imah Hatinduru, biasanya dipanggil Imah, dengan NIM 0526052. Saya dari Program Studi Administrasi Bisnis Strata 1. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bapak Tutor Mata Kuliah Logika. Dengan pertanyaan yang pertama adalah, tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Tetapi sebutkan dan jelaskan 3 macam dari term tersebut, serta juga contohnya. Term pada hakikatnya terbagi menjadi 3. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah term konkret atau term nyata. Term konkret ini adalah istilah yang mencakup pada benda atau objek yang nyata yang bisa ditangkap oleh panca indera, baik yang hidup maupun tidak hidup. Ciri-cirinya adalah bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasa, bisa dicium, atau juga bisa didengar dan berbentuk fisik. Saya ambil contoh, yaitu kucing. Kucing ini adalah hewan yang bisa dilihat dan dengar. Ini satu contoh term dari term nyata atau term konkret. Atau contoh yang lain, saya ambil contoh yaitu piring. Ya, piring ini adalah berbentuk benda yang bisa disentuh dan bisa dilihat, bisa dipegang. Nah, contoh yang ketiga misalnya saya ambil contoh es krim. Es krim ini adalah benda yang bisa dimakan dan bisa dirasa dan bisa disentuh. Nah, itu adalah term konkret. Adalah term abstrak. Term abstrak adalah istilah yang mengacu pada hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tetapi hanya bisa dipahami melalui pikiran atau perenungan. Ciri-cirinya adalah tidak berwujud dan berhubungan pada konsep, gagasan, dan perasaan. Contoh daripada term abstrak ini adalah saya ambil contohnya aman, ya, perasaan aman. Ini tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Contoh yang kedua adalah keberanian. Ya, keberanian ini bersifat mental, namun bukan objek nyata yang bisa dilihat. Ketiga adalah term kolektif. Nah, term kolektif ini adalah istilah yang mengacu pada kumpulan objek yang dianggap sebagai satu kesatuan. Ciri-ciri dari term kolektif adalah yang pertama, menyatakan himpunan atau kelompok. Yang kedua, mewakili banyak individu tetapi disebut sebagai satu unit. Ini yang pertama, apotek. Apotek ini menjadi tempat atau wadah ataupun sekumpulan yang di dalamnya ada beberapa banyak obat-obatan. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah gabungan dari beberapa anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa anggota lainnya. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy? Kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dari sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang tampaknya logis, ya, tetapi sebenarnya di dalamnya cacat secara logika. Biasanya terjadi dalam argumentasi, debat, atau penalaran sehari-hari dan bisa menyesatkan kesimpulan. Ya, pertama adalah ad hominem atau menyerang pribadi. Istilah ini adalah perlakuan yang secara spontanitas menyerang karakter pribadi seseorang, bukan menyerang argumennya. Contohnya begini. Saya berkata kepada teman saya bahwa jangan dengarkan apa yang diperkatakan oleh si B, karena kemarin dia berbohong atas sesuatu hal. Nah, dari percakapan ini, kesalahannya adalah argumen si A atau argumen teman saya si A tersebut saya hiraukan atau dihiraukan
karena si A pernah berbohong dalam satu hal, yang artinya kemungkinan saat si sedang berbohong, tapi karena perlakuannya yang kemarin, jadi kesimpulan bahwa dia adalah pembohong. Ini satu dari minum. Yang kedua, strawman atau menyalahartikan argumen lawan. Istilah ini adalah mengubah atau melebih-lebihkan argumentasi si lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya begini. Dalam satu kumpulan organisasi, saya menjadi ketua. Berkata kepada anggota saya seperti demikian. Kita akan melakukan pemangkasan anggaran di setiap divisi. Dan setiap divisi harus mengolah anggaran tersebut dengan baik. Lalu argumen saya direspon oleh tim divisi acara dan berkata seperti ini. Jadi Anda menganggap acara ini tidak penting, ya. Nah, kesalahan dalam hal ini bahwa si ketua tidak berpikir atau tidak menganggap bahwa acara tersebut tidak penting. Tetapi mungkin karena cash flow atau keuangan yang saat itu tidak stabil, maka jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah memotong anggaran di setiap divisi supaya menstabilkan keuangan organisasi tersebut. Yang ketiga, false demand adalah istilah memiliki hanya dua pilihan. Seakan-akan tidak ada alternatif lainnya. Contohnya seperti ini. Si A kata, kalau kamu tidak mendukung keputusan saya saat ini, itu artinya kamu serius dengan saya. Nah, kesalahan dalam hal ini adalah satu aspek yang sedang diperdebatkan saat ini bukanlah satu-satunya bukti bahwa si B tidak serius dengan si A. Gitu. Keempat, post hoc ergo propter hoc, atau sebelum ini maka karena ini. Istilah ini adalah menganggap bahwa jika A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B. Contohnya seperti ini. Hari ini saya interview. Saya memakai sepatu dari nenek. Dan saya keterima di perusahaan ini, saya percaya keterima karena saya memakai sepatu dari nenek. Kesalahannya adalah sepatu tidak memiliki jaminan konkret diterimanya di perusahaan tersebut. Yang kelima adalah ikut-ikutan atau bandwagon. Ya, istilah ini adalah menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya begini, banyak orang yang pakai metode ini supaya jodoh datang dengan sendirinya. Nah, kesalahannya adalah popularitas bukanlah ukuran kebenaran sesuatu hal tersebut. Begitu. Terima kasih.